Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat Jumat 8 April 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Obadja 1 ayat 8 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau, juga para pahlawanmu, hai teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya, bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema kesetiakawanan sosial. Kesetiakawanan sosial adalah gerakan yang mengajak orang banyak memiliki kepedulian satu sama lain. Kesetiakawanan sosial merupakan sikap moral yang mendorong orang lain untuk memiliki kepekaan ketika menghadapi orang lain yang ada di sekitarnya, untuk merasakan apa yang mereka alami. Dengan kata lain, melalui gerakan ini kita juga memiliki rasa simpati dan empati terhadap saudara-saudara kita yang sedang mengalami penderitaan seperti kelaparan, korban bencana alam, dan lain sebagainya. Di Indonesia, Hari Kesetiakawanan Sosial selalu diperingati setiap tanggal 20 Desember. Ditetapkannya Hari Kesetiakawanan Sosial semakin menegaskan bahwa kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang berkekurangan merupakan sikap moral yang harus dicanangkan. Terlebih lagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini. Pemerintah pusat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian dalam mengatasi pandemi COVID-19. Hal yang sama juga pernah disuarakan oleh Obadja sebagai seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Obadja memberi peringatan dan teguran keras melalui nubuatannya terhadap bangsa Edom yang merupakan saudara dari bangsa Israel. Mereka, bangsa Edom keturunan dari Esau, sama sekali tidak peduli terhadap apa yang dialami bangsa Israel yang dihancurkan oleh bangsa Babilonia. Mereka justru menggunakan kesempatan itu untuk memuaskan diri mereka. Keteladanan Kristus yang telah memperlihatkan sikap kepeduliannya terhadap kita manusia berdosa. Semasa hidupnya, Yesus begitu peduli terhadap mereka yang sakit, kaum miskin, anak-anak, dan lain sebagainya. Sikap ini harus nyata di lingkungan gereja. Gereja jangan menjadi benteng sehingga hanya melihat ke dalam dan tidak keluar. Gereja harus memulainya dalam lingkungan gereja, lalu bisa dilanjutkan ke masyarakat. Tingkatkan terus solidaritas kita dengan sesama. Doa pagi ini, ya Tuhan, ajarlah kami hidup
bukan untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.